Atas nama Kepala Madrasah Pondok Pesantren Darul Hikam perlu menyampaikan tentang informasi kemajuan-kemajuan apa saja yang telah diraih oleh Madrasah Aliyah pada khususnya, yang merupakan salah satu lembaga yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikam atau UNERBO daripada sebuah pondok pesantren, Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikam ini. Memang ada 3 lembaga yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama adalah Madrasah Ibtidaiyah atau Madrasah Diniyah, yang kedua adalah Madrasah Sanawiyah, yang ketiga Madrasah Aliyah. Sampai hari ini diamanati untuk memimpin Madrasah Aliyah sebagai kepala madrasah. Tentunya perlu disampaikan kepada khalayak luas bahwa kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh, yang pertama, kenikmatan yang diberikan oleh Allah terhadap lembaga Madrasah Aliyah ini adalah satu, madrasah telah melaksanakan perjuangan di dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu akreditasi. Akreditasi ini merupakan peristiwa yang sangat berharga bagi sebuah lembaga. Akreditasi yaitu kegiatan penilaian kelayakan program satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditempuhnya oleh lembaga itu. Kemudian juga pemerintah telah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program pendidikan yang ada di dalamnya. Juga akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik, dilakukan secara objektif, ideal, kemudian juga transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada standar nasional. Darul Hikam dalam hal ini adalah Madrasah Aliyah Darul Hikam. Program ini, program nasional telah dilakukan dan alhamdulillah telah mencapai klimaknya dengan kudrah dan irada Allah, bisa meraih peringkat A waktu itu dan sampai sekarang. Dan ini yang memberikan penilaian adalah kapasitas BAN tingkat nasional. Nah, ini perlu disyukuri. Dengan akreditasi ini melihat dari akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilaksanakan atau yang diberikan oleh lembaga itu telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Demikian juga dari sisi pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan madrasah, dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikatornya. Ini dilakukan semua dan sudah berjalan. Demikian juga terkait dengan akreditasi ini adanya pembinaan, usaha-usaha pembinaan dan pengembangan, di mana Aliyah berusaha bersama tim-tim akreditasi itu sendiri yang sudah dibentuk, yang sudah diangkat melalui proses-proses di SK-kan, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dan semuanya memiliki persyaratan di dalam disiplin akademika, disiplin keilmuan, dan kami berjalan untuk mewujudkan meraih keberhasilan daripada predikat akreditasi. Pembinaan dan pengembangan ini yaitu sebagai dasar bagi sebuah madrasah, pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan dan pengembangan mutu madrasah itu sendiri. Ini rasanya sederhana. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas anak didik yang ada di lingkungan internal madrasah itu sendiri. Dan sebenarnya ada apa sih di Madrasah Aliyah ini? Hanya didengungkan saja Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hikam selama ini, tapi tidak semua orang memahami, mengetahui tentang keberadaan di dalamnya. Maka disinilah kami berusaha. Ada 3 yang sudah dilakukan. Pertama adalah memperbaiki daripada mutu daripada lembaga itu sendiri, yaitu melalui akreditasi tadi. Yang kedua adalah melengkapi sarana prasarana dan bagaimana cara melayani para murid santriwan-santriwati yang mereka punya harapan dan cita-cita untuk menggali ilmu di madrasah ini atau di pesantren ini. Tentu kami masih banyak kekurangannya. Madrasah Aliyah merupakan satu paket dengan pesantrennya. Tentu kalau bicara soal pesantren,
harus kumpul daripada 5 syarat. Adanya kiai, adanya pesantren sebagai asrama tempat pemukiman anak, kemudian adanya masjid sebagai tempat ibadat, praktek ibadah anak didik, adanya juga kitab-kitab yang dikajinya, kitab kuning, kitab klasik, dan juga madrasah ataupun tempat belajar. Ini selalu saya pikirkan, karena bedanya pesantren dengan sekolah. Itu kalau pesantren kita, para pengasuh, pendidik, pengajar diberi PR-nya 24 jam, di mana santri harus duduk di pesantren, di mana santri harus menerima pelajaran-pelajaran kepesantrenan sebagai basic learning-nya, di mana para santri harus memiliki karakter-karakter atau pembentukan karakter akhlak yang baik sesuai dengan ajaran yang diberikan di pesantren itu sendiri. Betapa berat sebenarnya. Tapi ini kami terus lakukan bersama kawan-kawan, bersama Dewan Kiai, bersama para ustadz, bersama dengan guru-guru yang ada. Terintegritas, menyatu, diupayakan supaya adanya saling ukhuwah Islamiyah, kemudian saling membantu, saling mengisi, kemudian juga saling mengingat dan juga menatap ke depan. Bagaimana menerjemahkan daripada visi misi yang ada di pesantren Darul Hikam, dan juga bagaimana menerjemahkan, melaksanakan daripada visi misi yang ada di Madrasah Aliyah secara spesifik. Inilah yang kiranya menjadi PR kami, berangkat dari visi misi kaderisasi daripada pesantren Darul Hikam pada khususnya. Tentu masih banyak yang lainnya, adanya MI, adanya Madrasah Tsanawiyah, dan itu alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Semuanya adalah pada belakangan ini, tahun-tahun ini mendapatkan anugerah, mendapatkan kemajuan-kemajuan. Bisa kita buktikan bagaimana jumlahnya murid terus berduyun-duyun afwajat, bagaimana sarana prasarana gedung sebagai sarana pembangunan dari semua tingkatan kelembagaan itu dibangun, mulai dari MI, MTS, dan alhamdulillah Madrasah Aliyah telah mendapatkan perhatian yang sangat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Pak Gubernur, di mana mendapatkan sumbangan berupa RKB, ruang kegiatan belajar, yang beliau menjanjikan ingin 4, untuk saat ini baru 2 RKB. Nah, inilah merupakan usaha-usaha terus dilaksanakan oleh kami agar sarana pembangunan, sarana belajar untuk tingkat Madrasah Aliyah terpenuhi. Madrasah Aliyah ini memiliki visi dan misinya tentunya. Visinya adalah terwujudnya lembaga pendidikan yang unggul berlandaskan imtak dan madani. Ini hanya 2 baris kami tulis, dan lebih ditonjolkan adalah lembaga pendidikan yang unggul. Kata-kata unggul ini gampang mengatakan, tapi itu merupakan PR bagi kami untuk meraih hal tersebut. Unggul dalam segala hal, tapi memiliki basic yang tidak bisa terpisahkan, yaitu adanya berlandaskan imtak, iman dan takwa kepada Allah. Semuanya tidak ada arti apa-apa perjuangan ataupun keinginan yang diraih di dunia ini tanpa ada keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sama dengan apa artinya kita hidup tanpa memiliki agama yang benar, moga Allah memiliki satu basic learning agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada apa-apa, sekali tidak ada apa-apa. Maka kami tetap sebagai basic daripada Madrasah Aliyah ini adalah Pondok Pesantren Darul Hikam. Kemudian juga ada bahasa Madani. Madani kalau bahasa Arab diartikan adalah kemajuan. Jadi kami tetap cita-cita dan memiliki keinginan yang kuat bagaimana agar madrasah ini bisa dimiliki oleh masyarakat luas, bagaimana agar madrasah ini memiliki kemajuan-kemajuan dan diakui oleh masyarakat luas, dan bagaimana agar madrasah ini memiliki kemajuan-kemajuan dari segala aspeknya. Dan istilah lain adalah kami santri memiliki santri yang banyak. Beda waktu dulu dengan sekarang. Dulu punya santri hidup pada masa itu harus kita gambleng, tapi sekarang kita memiliki santri harus hidup pada masa sekarang. Artinya merupakan satu tantangan. Ini bagaimana kita mendidik santri, bagaimana kita memberikan pemahaman agama terhadap santri, bagaimana melayani santri agar betah dan kerasan di pondok
kami atau di pesantren kami, bagaimana agar santri ini memiliki pencitraan yang baik di masyarakat, di mana jebolan dari madrasah aliyah ini harus siap pakai di masyarakat, dan tentu dapatkan hidayah, taufik, inayah, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Kemudian misinya madrasah aliyah ini adalah, satu adalah mendidik secara optimal sesuai dengan bakat dan minat melalui proses pembelajaran. Ini penting. Kita harus bisa membedakan antara mengajar dengan mendidik. Mendidik jauh lebih penting karena di sana adalah ada pembentukan karakter. Di sana ada pembentukan akhlak. Di sana ada pembentukan satu sikap yang sangat berharga. Apa artinya ilmu? Apa artinya pengetahuan? Tanpa didasari, tanpa dibarengi SDM-nya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian juga di situ kita menampung bakat-bakat minat-minat santri itu sendiri di dalam proses belajar. Di sini disediakan ada jurusan-jurusannya di MA Darul Hikam. Ada jurusan IPS, ada IPA, ilmu pengetahuan alam, ada juga bahasa, ada juga keterampilan khusus agama, ada juga keterampilan khusus kewirausahaan dan multidimensional. Diajarkan semuanya, di mana santri sangat diharapkan keluaran dari pondok pesantren Darul Hikam tidak sekedar mengkaji, mengaji, mengamalkan tentang pesantren yang biasa kita lakukan, yaitu melalui pengajian-pengajian. Sebagai duat, mereka harus juga dibekali bagaimana supaya nanti di mana pulang ke kampung halamannya, mereka bisa juga membina wira swasta sebagai bekal keluarga, bekal perjuangan untuk berdakwahnya. Kami kebetulan, alhamdulillah, pada saat ini kami sudah mendapatkan bantuan berupa bangunan, yaitu TPKU, dari seorang menteri yang sangat peduli terhadap pesantren Darul Hikam ini. Jadi bisa kita lihat, kalau kita datang ke pondok pesantren, di depan itu kita langsung berhadapan dengan sebuah gedung, namanya gedung TPKU, tempat praktek keterampilan usaha, di mana di situ adalah di atasnya sebagai pelatihan, pembinaan, penataran yang terkait mungkin dengan kewirausahaan dan juga terkait dengan akademik, yaitu pembinaan berkisar dengan silabus, dengan RPP, dengan metodologi bagi para guru-gurunya, agar guru itu memiliki spesifik dari keahliannya, memiliki satu wawasan-wawasan di dalam ilmu pedagogi. Dia ngajar sesuai dengan pannya atau pan keilmuannya. Nah, ini dilatih dan dilatih, mendatangkan para pakar pendidik dari UPI, datangkan kita pakar pendidik dari berbagai perguruan tinggi, dari lembaga-lembaga instansi yang terkait dengan pembinaan dan disiplin ilmunya. Nah, ini sudah berjalan, alhamdulillah, dan itulah salah satunya bisa mewujudkan akreditasi. Kemudian tentu fasilitas prospektus, melanjutkan studi ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, serta mencari pengalaman di berbagai pesantren salam. Kemudian diterima di berbagai lembaga instansi pemerintah seperti Kandepak juga ada, Diknas yang telah memiliki jabatan penting juga ada. Kemudian masuk dan diterima menjadi anggota TNI dan juga polisi, banyak di mana-mana. Melanjutkan studi ke luar negeri, Timur Tengah dalam hal ini seperti Universitas Al-Azhar Mesir, Universitas Madinah Saudi Arabia, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Juga mendirikan madrasah sebagaimana yang ada di induk ini. Di daerahnya masing-masing ada juga yang mendirikan pesantren salafi. Itu sangat bangga kami melihat dari prospektus mereka. Kemudian tentunya misinya banyak, misi daripada madrasah ini menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang penguasaan dasar-dasar ilmu agama, intak, dan pengetahuan umum, ITEK. Kemudian juga menumbuhkan semangat dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman dan memadukan kurikulum madrasi dengan kurikulum pesantren, memelihara nilai-nilai yang lama yang dipandang baik dan menggali nilai-nilai yang baru yang lebih baik. Ini tetap dilakukan dan menjadi PR bagi kami, dan tidak meninggalkan kepada basic-basic yang lama, yang baik, dan telah diwariskan oleh orang-orang tua yang terdahulu. Kemudian juga melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. Kemudian juga mengembangkan potensi akademik peserta didik, aktivitas keagamaan dan sosial masyarakat yang dinamis, madani, yang dijiwai ajaran Islam, dan memiliki ruh juang ulam. Ini apa artinya di anak didik kami kalau tidak mencari contoh-contoh apa yang telah dicontohkan oleh para ulama.
Nah inilah. Yang kelima juga mewujudkan kader-kader sebagai pengembang, penyebar, dan pengamal ajaran Islam, serta turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertanggung jawab atas ketinggian tanah air, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Kemudian yang sangat urgensial, sangat penting di sini adalah Madrasah Aliyah ini tujuannya apa sih? Dan mau dibawa kemana sebenarnya anak didik ini? Mau dibawa kemana santriwan santriwati yang telah didiknya di pesantren Darul Hikam ini? Maka di sini memiliki tujuan. Yang pertama adalah dalam rangka menyiapkan peserta didik agar menjadi insan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi tinggi, berakhlak mulia menurut ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan ringkasnya adalah Aswajah. Kemudian yang kedua, tujuan daripada madrasah ini adalah menyiapkan peserta didik agar menjadi insan yang berguna untuk kepentingan agama, nusa, dan bangsa. Yang ketiga adalah menyiapkan peserta didik agar cinta terhadap tanah air serta turut mendukung program pemerintah dalam rangka mencerdaskan bangsa. Ini urgen sekali. Dan ini dilakukan apa yang programkan oleh pemerintah. Madrasah kami tetap menganggap sangat penting bahwa cinta terhadap tanah airnya itu dominan. Hubbul watan nisful iman. Cinta kepada tanah air adalah sebahagian atau separuh dari iman seseorang. Ini penting. Nah ini kenapa kita harus cinta kepada tanah air? Kita makan di situ, kita minum melalui air yang keluar dari tanah air itu. Kemudian kita juga dibentuk melalui sari-sari makanan yang ada dihasilkan dari tanah air itu, dan kita punya keturunan dan tinggalnya di bumi Indonesia itu. Jadi tidak ada alasan kita harus cinta kepada tanah air Indonesia. Dan juga di sini kita juga tidak hanya sekedar itu, kita mendukung kepada program pemerintah dalam hal ini dalam rangka mencerdaskan bangsa ini. Nah inilah sebenarnya perlu saya sampaikan di sini visi misi. Kemudian juga dari mana saja pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Madrasah Aliyah ini. Perlu kami sampaikan, tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan yang ada di Madrasah Aliyah ini sangat selektif. Kami usahakan kompetitif, kami usahakan melalui saringan-saringan. Guru-guru itu kalau bisa yang ngajarnya adalah sesuai dengan fan keilmuan yang ada pada disiplin ilmu masing-masing. Terdiri dari para kiai, sarjana, dan ustadz-ustadz lulusan dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri dan lulusan pondok pesantren ternama di Indonesia. Kemudian juga dua pertiganya adalah alumni daripada jebolan Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikam. Kemudian juga mengajar sesuai dengan disiplin ilmunya. Ini sangat penting. Ini semuanya kami lakukan. Adapun fasilitas yang ada di Madrasah Aliyah ini pada umumnya adalah Madrasah Pondok Pesantren Darul Hikam adalah pertama adanya asrama terdiri dari 3 asrama putra, kemudian asrama putri, dan asrama Darul Aitam atau Kafal Aitam, asrama yatim piatu. Kemudian tentunya masjid sebagai tempat ibadah, sebagai tempat praktik ibadat bagi para santri. Ketiganya adalah fasilitas perpustakaan. Perpustakaan ini alhamdulillah kami sudah siapkan. Kemudian lab komputer IT dalam waktu-waktu ini dengan adanya kontrak prestasi yang telah kami terima. Ini salah satu yang disarankan bahkan diwajibkan, yaitu harus adanya IT. Jadi lab komputer IT, lab bahasa, lab IPA, kemudian lembaga bahasa Arab dan bahasa Inggris. Semuanya ada dan semuanya diusahakan kalau ada kekurangannya. Kemudian sarana olahraga dan kesenian, gedung TVKU, kemudian kelas multimedia, hotspot. Nah ini akan kami usahakan dan ternyata sekarang sudah siap sebenarnya sebagiannya. Nah ini penting. Lembaga keterampilan otomotif yang ada di depan itu bukan hanya teoritis, tapi di bawahnya adalah sebagai tempat praktik bagaimana anak didik madrasah ini bisa mengenal dunia otomotif. Roda 2, motor yang sekarang ini menjamur di setiap daerah, di tiap tempat. Ini roda 2 itu sangat banyak. Dengan aspirasi itulah kami perlu adanya dibuka bengkel otomotif roda 2. Dari mulai mengenal tentang spare part, mengenal tentang owner deal, dan juga membangun sebuah motor yang di dalamnya adalah banyak komponen mesin-mesin yang perlu dikenal, mulai tidak bisa hidup sampai bisa hidup, kenapa sampai bisa hidup. Kemudian juga bongkar pasang tentang otomotif roda 2 atau motor ini, itu dipraktekkan. Di mana para santri mudah-mudahan minimal keluaran dari Darul Hikam yang telah mengikuti keterampilan ini di kampung halamannya, punya motor bisa diperbaiki oleh sendiri, punya tetangga, punya motor yang rusak kita bantu supaya bisa melaksanakan tugas-tugasnya mereka melalui kendaraan motornya. Kemudian juga bahkan pucuknya adalah
ingin membuka bengkel-bengkel di daerah-daerah karena sudah dididik di sini. Ini pembekalan dari kewirausahaan, konsentrasi kepada otomotif roda 2. Kemudian juga lembaga pelatihan keterampilan perkebunan agrobisnis pegunungan. Alhamdulillah Madrasah Aliyah ini punya kurang lebih 800 tumbak di daerah pegunungan di wilayah Ciruum sana. Itu sudah ada dan itu masih terus diolah, dan cita-cita kami nanti bisa menghasilkan juga bisa sebagai tempat praktek untuk pertanian perkebunan anak didik kami. Kemudian juga sebagai sarana untuk santri-santri yang ada, untuk guru-guru yang ada, kami bangun juga toilet MCK yang eksekutif, yang representatif, ya, untuk toilet putra, toilet putri, kesemuanya kami usahakan. Dan juga perlu ditambahkan yaitu adanya kontrak prestasi dengan Dirjen Kelembagaan Madrasah. Alhamdulillah sudah berlangsung dan kami tasarrufkan dengan alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian kami juga lakukan bagaimana supaya anak didik bisa berkualitas, bagaimana supaya guru-guru memiliki gairah di dalam memberikan pelajarannya, bagaimana semua visi misi ini bisa diwujudkan, bagaimana supaya dalam setiap perlombaan, pertandingan apapun kita memiliki prestasi yang gemilang. Nah, ini tidak ada lain kecuali harus melalui pembinaan pelatihan, dan itu pun sudah dilakukan. Alhamdulillah, kalau melihat dari hasil ujian negara kemarin 100% lulus semua, 100%. Ini mungkin berkat daripada doa, selain itu doa-doa para kiai semua, rekan-rekan, anak didik, santriwan, santriwati, juga tidak lepas daripada perhatian pemerintah dengan sumbangan-sumbangan bantuan yang sudah ada itu. Dan kami sekarang lagi membangun RKB yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah merupakan bantuan dari Pak Gubernur, ya. Ini baru 2 lokal, baru 2 ruang, dan masih ada 2 lagi yang belum terselesaikan. Dan ini terus kami berusaha agar Pak Gubernur bisa memperhatikan tentang kebutuhan pondok pesantren secara umum dan khususnya Madrasah Aliyah ini. Dan karena kenapa demikian? Karena ini kami membangun tidak semata untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan pesantren, untuk kepentingan anak didik, santriwan, santriwati, untuk kepentingan juga orang tua santri, untuk kepentingan kaum muslimin secara keseluruhan. Ada pesantren itu adanya, alhamdulillah, selamat manusia di muka bumi ini. Tidak ada pesantren, insya Allah akan datang bencana karena jauh dari agama. Ini yang perlu saya sampaikan kepada siapapun yang bisa menerima, mendengarkan daripada sambutan saya. Jadi di sini spesifik sekarang saya ingin mencoba membangun sebuah konsep baru, IT Development Center untuk pembekalan calon lulusan di bidang IT. Ini sudah berjalan. Kemudian KBM berbasis IT multimedia untuk mempermudah pemahaman terhadap materi pelajaran, itu pun kami sedang dilaksanakan sekarang. Dan mudah-mudahan tidak hanya sekedar teoritis, tidak hanya sekarang cita-cita dan harapan, tapi bisa terwujud sesuai dengan cita-cita yang mulia dan usaha upaya yang keras, dan juga mendapatkan izin dari Allah, pertolongan dari Allah, mendapatkan kemampuan, diberikan kemampuan, kecerdasan, dan kemudahan di dalam setiap menghadapi semua program-program khususnya di Madrasah Aliyah ini. Ini yang bisa saya sampaikan tentunya sebagai khadam di pesantren Darul Hikam ini, dan juga sebagai kepala madrasah di Madrasah Aliyah yang insya Allah kita ingin sekali dapat mewujudkan sebuah lembaga pendidikan yang unggul berdasarkan imtak dan madani, juga misi-misinya yang telah saya utarakan tadi. Sebagai manusia biasa, saya ada kesalahan, kekhilafan, noda dan dosa dalam ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai dengan benak hati hadirin. Min a'makil qalb, tiada lain harapannya mohon membuka maaf atau pintu maaf yang selebar-lebarnya. Mohon maaf
dari segala kekurangan, kesalahan ini. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatiannya dari semua halayak. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.